Sahabat Irman Hidayah, bayangkan di hadapan Allah seseorang datang membawa sholat, puasa, sedekah, tilawah, bahkan pernah berhaji. Tapi terdengar suara menggema, amalmu sia-sia, lalu semua kebaikannya berubah jadi debu yang bertebangan. Rasulullah SAW pernah bersabda, akan datang satu kaum pada hari kiamat membawa amal-amal seperti gunung, tapi Allah jadikan seperti debu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengapa bisa begitu? Karena amal bukan soal banyaknya gerakan, tapi hati, niat, dan akhlak. Hari ini kita akan mengulas 5 golongan ahli ibadah yang secara lahir tampak soleh, namun justru terancam masuk neraka karena kesalahan yang sering dianggap sepele. Simak hingga akhir agar kita selalu waspada, karena bisa jadi tanpa sadar kita sedang mengikuti jejak mereka. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah rajin kajian tapi merendahkan orang lain. Tidak sedikit orang yang semangat menghadiri majelis ilmu, duduk di barisan terdepan, mencatat dengan penuh kesungguhan, bahkan mampu mengutip dalil-dalil dengan lancar. Tapi ada yang terjerumus dalam perangkap paling halus, yaitu merasa lebih tinggi dari yang tidak menghadiri kajian dan mulai merendahkan orang-orang yang belum sejalan dengannya. Padahal ilmu seharusnya melahirkan tawadu atau rendah hati, bukan kesombongan. Semakin dalam ilmu seseorang, seharusnya semakin lembut hatinya dan semakin banyak rasa takutnya kepada Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa menuntut ilmu untuk membanggakan diri di hadapan ulama, atau untuk membodohi orang-orang awam, atau agar wajah manusia menoleh kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, seseorang yang terlihat alim, aktif kajian, bahkan mungkin menjadi rujukan dalam komunitasnya, bisa diseret ke neraka, bukan karena kurangnya ilmu, tapi karena niat dan akhlaknya yang menyimpang. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa salah satu racun ilmu adalah ia merasa telah mulia dengan ilmunya, lalu memandang hina mereka yang belum paham, sehingga timbul kesombongan yang samar namun mematikan. Orang yang suka merendahkan orang lain atas nama tidak ngaji, belum hijrah, atau awam, sesungguhnya sedang melukai kemuliaan ilmu itu sendiri. Sebab boleh jadi orang yang ia hina itu lebih dicintai Allah karena keikhlasannya, meskipun belum seaktif dirinya dalam menuntut ilmu. Dan betapa banyak para ulama salaf yang menangis dalam tahajudnya, takut jika ilmunya justru menjadi sebab laknat Allah, karena ia tahu bahwa ilmu tanpa amal dan tanpa akhlak hanyalah beban yang berat di akhirat. Maka siapapun yang semangat kajian, hendaknya menjadikan ilmunya sebagai sarana untuk memperbaiki diri, bukan untuk meninggikan diri atau merendahkan orang lain. Jika tidak, ia hanya mengisi keranjang amal dengan air yang bocor, tampak penuh, tapi hakikatnya kosong. Jangan sampai seseorang begitu sibuk menuntut ilmu, tapi justru dengan ilmunya itu, ia mengumpulkan dosa karena meremehkan saudara seimannya. Yang kedua adalah hafal Al-Quran, tapi sombong pada orang awam. Menghafal Al-Quran adalah kemuliaan besar, tidak diragukan lagi. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Namun kemuliaan itu bisa berubah menjadi malapetaka jika disertai kesombongan. Tak sedikit yang merasa tinggi karena telah menghafal 30 juz,
lalu memandang rendah orang-orang awam yang belum mampu. Ia lupa bahwa yang dituntut dari seorang hamilul Quran, penghafal Al-Quran, bukan sekadar hafalan, tapi adab, akhlak, dan ketawaduan yang mencerminkan nilai Al-Quran dalam hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, orang yang sombong tidak akan masuk surga, walaupun hanya sebesar biji sawi di dalam hatinya. Hadis riwayat Muslim. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan, sombong yang paling berbahaya adalah kesombongan berbasis ibadah dan ilmu. Sebab pelakunya merasa sedang berbuat baik, padahal hatinya penuh ujub dan takabur. Padahal siapapun yang menghafal Al-Quran, ia harus menjadi cermin dari cahaya wahyu itu. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan salat serta menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Surat Fathir ayat 29. Namun jika hafalan itu justru membuat seseorang merasa tinggi, mudah menghakimi, apalagi memperolok yang belum mampu, maka ia telah menjadikan Al-Quran sebagai alasan untuk membusungkan dada. Padahal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa yang paling mulia bukan yang paling hafal, tapi yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Maka seorang penghafal Al-Quran hendaknya menjadi yang paling lembut, paling rendah hati, dan paling sabar dalam membimbing. Jika tidak, hafalan itu hanya menjadi hujjah yang menjerumuskan ke neraka. Betapa banyak ahli Quran yang diseret ke neraka karena niat yang rusak atau hati yang sombong. Jangan sampai Al-Quran yang seharusnya menjadi penolong di akhirat justru menjadi penuntut yang berkata, "Ya Allah, ia telah menghafalku, tapi tidak mengamalkanku." Yang ketiga adalah puasa sunnah rutin, tapi memutuskan silaturrahim. Puasa adalah ibadah yang sangat mulia. Allah berfirman dalam hadits qudsi, setiap amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, semulia-mulianya puasa, baik wajib maupun sunnah, tidak akan menyelamatkan seseorang yang memutuskan tali silaturahmi. Islam menempatkan silaturahmi bukan sekadar etika sosial, tapi sebagai bagian penting dari iman. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukan peringatan ringan. Artinya, sekalipun seseorang rutin berpuasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, bahkan puasa Daud, tapi dalam waktu yang sama, ia enggan memaafkan saudaranya, mendiamkan keluarganya, memutus hubungan dengan orang tua, saudara, atau kerabat, maka ibadah puasanya tak akan mengantarkannya ke surga sebelum ia memperbaiki hubungan tersebut. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam Syarah Syahih Muslim, memutuskan silaturahmi termasuk dosa besar dan haram hukumnya. Ia menghalangi keberkahan umur, rezeki, dan bahkan keberkahan amal. Lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW juga mengaitkan silaturahmi langsung dengan keberlanjutan amal seseorang. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Seseorang bisa jadi terlihat saleh karena konsisten dalam ibadah individu seperti puasa. Tapi jika dalam interaksi sosialnya ia keras hati, mudah marah, mendendam, dan memutus tali kasih sayang, maka amalnya bisa jadi tertahan di langit. Silaturahmi adalah wujud ketundukan hati kepada Allah, bukan kepada manusia. Bahkan jika yang bersalah adalah orang lain,
seorang mukmin sejati tetap dianjurkan untuk menjadi yang pertama menyambung. Karena bukan siapa yang salah yang menjadi ukuran, tapi siapa yang lebih takut kepada Allah. Maka jangan bangga dengan puasa sunnahmu jika di waktu yang sama engkau belum mampu menyambung silaturahmi. Karena Allah tidak hanya menilai seberapa sering kau lapar karena puasa, tapi juga seberapa lembut hatimu dalam mengampuni dan menyambung hubungan. Bisa jadi segelas air yang kau berikan untuk kerabatmu yang sedang marah lebih berat timbangannya daripada setahun puasa sunnah yang dibarengi dengan permusuhan dan pemutusan silaturahmi. Yang keempat adalah gemar sedekah, tapi suka pamer. Sedekah adalah amalan luar biasa dalam Islam. Ia bisa memadamkan murka Allah, menghapus dosa, dan menjadi naungan di hari kiamat. Namun, keikhlasan adalah ruh dari setiap ibadah, termasuk sedekah. Jika niat tidak tulus karena Allah, maka sedekah sebesar apapun akan sia-sia di hadapannya. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian." Surat Al-Baqarah ayat 264. Ayat ini sangat tegas. Orang yang bersedekah karena ingin dipuji atau ingin dilihat tidak hanya tidak mendapat pahala, bahkan disebut seperti orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Dalam hadits, Rasulullah SAW menyebut bahwa orang yang ria termasuk 3 golongan pertama yang dilemparkan ke neraka, dan salah satunya adalah orang yang gemar bersedekah. Kemudian didatangkanlah seseorang yang Allah luaskan baginya rezeki dan memberinya berbagai harta. Lalu ia ditanya, "Apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu?" Ia menjawab, "Aku tidak meninggalkan satu jalan pun yang engkau sukai untuk diinfakkan harta di jalan itu, melainkan aku telah melakukannya karenamu." Allah berfirman, "Kamu berdusta, kamu berbuat demikian agar dikatakan dermawan, dan itu telah dikatakan." Lalu diperintahkan agar ia diseret ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah puncak kerugian, yaitu tampak dermawan di mata manusia, namun justru dibakar di neraka karena sedekahnya. Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan bahwa ria adalah penyakit hati yang paling tersembunyi karena ia sering menyusup ke dalam ibadah tanpa disadari. Ia memperindah niat, membungkus ego dengan amal saleh, dan menjadikan manusia sebagai tujuan, bukan Allah. Lebih dari itu, sedekah yang ria justru bisa menjadi bahan bukti yang memberatkan di akhirat. Setiap amplop, setiap transfer, setiap bantuan yang disiarkan untuk pujian manusia akan menjadi saksi bahwa niatnya bukan untuk Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas, yang dengannya seseorang mengharapkan wajah Allah." Hadis riwayat Nasa'i dan Ahmad. Maka waspadalah terhadap amal yang tampak indah di dunia, tapi gugur di akhirat. Jangan kau tukar surga dengan tepuk tangan manusia. Jangan kau biarkan hatimu bangga karena telah memberi, lalu membuatmu lupa bahwa semua itu hanyalah titipan dari Allah. Sedekah terbaik adalah yang tangan kiri pun tak tahu apa yang tangan kanan berikan. Karena hanya dengan begitu, ia benar-benar menjadi amalan rahasia antara seorang hamba dan Tuhannya. Yang kelima adalah rajin syalat, tapi lisannya tajam, suka menyakiti dan tajam dalam mencela. Syalat adalah tiang agama. Ia adalah ibadah pertama yang akan dihisap pada hari kiamat. Tapi seberapa sering kita lupa bahwa salat bukan sekadar gerakan dan bacaan, tapi juga penyucian jiwa. Allah berfirman,
Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Jika seseorang rajin salat, namun lisannya kasar, mudah menghina, suka menyakiti dan tajam dalam mencela, maka ada yang salah dengan salatnya. Karena salat seharusnya membentuk akhlak. Jika tidak, itu tanda salatnya hanya gerakan lahiriah tanpa pengaruh batin. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang wanita. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita yang rajin salat malam, rajin berpuasa di siang hari, suka bersedekah, dan sering berbuat baik, tapi ia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Nabi Muhammad SAW menjawab, dia di neraka. Kemudian Rasulullah ditanya lagi tentang wanita lain. Ada wanita yang ibadahnya biasa saja, tidak terlalu banyak salat sunnah, tidak puasa sunnah, hanya bersedekah dengan sedikit keju, tapi ia tidak menyakiti siapapun. Lalu Rasulullah menjawab, dia di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Betapa tegas peringatan ini. Bahkan salat malam dan puasa sunnah tak bisa menyelamatkan seseorang jika ia tak mampu menjaga lisannya dari menyakiti orang lain. Lisannya mungkin tidak mencuri, tidak membunuh, tapi cukup dengan satu hinaan, satu komentar jahat, satu cercaan pedas. Ia bisa membuat hati orang lain hancur dan membawa dosa besar di sisi Allah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa lisan adalah cermin hati. Jika lisan seseorang kotor, maka itu pertanda bahwa hatinya belum tersentuh oleh cahaya ibadah. Sebab, ibadah yang benar akan membersihkan hati, dan hati yang bersih akan menjaga lidahnya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berapa banyak orang yang akan menuntut kita kelak hanya karena ucapan. Ucapan yang kita anggap remeh, padahal di sisi Allah, menyakiti hati seorang hamba bisa menjadi sebab murka dan azab. Maka jangan merasa aman hanya karena sudah sholat 5 waktu. Jika lisanmu masih menjadi sebab luka bagi orang lain, maka itu peringatan. Sholatmu belum mengubah dirimu. Dan bisa jadi sholatmu menjadi beban yang justru dilempar kembali ke wajahmu di akhirat. Hati-hati dengan lisan, karena seringkali ia lebih tajam dari pedang, dan luka dari kata-kata bisa lebih dalam dari luka fisik. Lisan adalah ujian besar bagi mereka yang merasa telah dekat dengan Allah, tapi jauh dari manusia. Dalam pandangan manusia, seseorang yang tampak rajin ke masjid, mengikuti kajian, fasih membaca Al-Quran, dan tekun bersedekah adalah sosok yang saleh, seolah sudah dijamin surga. Tapi Allah tidak menilai dari apa yang tampak di mata manusia. Allah menilai dari niat yang tersembunyi, dari akhlak saat tak dilihat, dari bagaimana seseorang memperlakukan sesama, dan dari sejauh mana ibadahnya menyucikan jiwanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Kalimat ini saja sudah cukup untuk mengguncang kesadaran kita bahwa ibadah yang banyak bukanlah jaminan. Jika hatinya masih kotor, lisannya masih tajam, amalnya masih pamer, dan akhlaknya masih menyakiti, maka ibadah itu hanya menjadi beban, bukan rahmat, bukan cahaya, tapi justru menjadi saksi atas kebohongan hati. Ibnul Qayyim rahimahullah menulis, ibadah bukan hanya soal gerakan dan bacaan, tapi hakikat ibadah adalah merendahkan hati, memurnikan niat, dan membuahkan akhlak yang lembut, kasih sayang, dan pengampunan. Jika tidak, maka amal itu hanya tubuh tanpa ruh. Berapa banyak ahli ibadah yang hatinya membatu, merasa lebih tinggi dari yang lain, merasa ilmunya membenarkan untuk merendahkan orang lain, merasa puas dengan amalnya,
hingga lupa bahwa yang menentukan hanyalah rahmat Allah, bukan banyaknya rakaat atau panjangnya bacaan. Di sisi lain, ada orang-orang yang ibadahnya biasa saja, tapi hatinya tulus, tidak mencela, tidak pamer, tidak menyakiti, tidak sombong. Ia terus memperbaiki diri dalam diam. Ia tahu bahwa amalnya belum cukup, maka ia terus berdoa agar Allah menerima walau sedikit. Itulah yang disebut muttaqun, orang bertakwa. Mereka bukan yang paling lantang bicara kebenaran, bukan yang paling banyak amalan lahiriah, tapi mereka yang paling takut amalnya tak diterima. Mereka menyembunyikan amal baiknya dan menangisi dosa-dosanya. Mereka takut menjadi alim yang celaka, yaitu orang yang tahu banyak, berbuat banyak, tapi semua sia-sia karena niat yang rusak dan akhlak yang keras. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, orang yang berilmu itu bukan yang banyak bicara, tapi yang ilmunya membuatnya takut kepada Allah, tunduk, dan tidak merasa lebih baik dari yang lain. Inilah akhir dari semua perenungan tentang ahli ibadah yang terancam, bahwa yang paling penting bukanlah berapa banyak yang kita kerjakan, tapi apakah Allah menerimanya. Dan tanda diterimanya amal adalah perubahan akhlak, kerendahan hati, dan semakin dekatnya jiwa kepada Allah, serta semakin lembutnya sikap kepada makhluk. Maka jangan tertipu oleh pakaian ibadah, sebab surga tidak dihuni oleh yang sekadar terlihat syalih, tapi oleh mereka yang benar-benar syalih di dalam hati dan perbuatannya, ketika tak ada yang melihat selain Allah. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga 5 orang yang rajin ibadah tapi tetap masuk neraka. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, sehingga selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.